Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai rasio atau perbandingan trigonometri dasar. Nanti pada materi ini yang akan kalian pelajari adalah bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Lalu nanti ada nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Misalkan sudut antar dua rusuk pada segitiga siku-siku itu adalah θ, maka keenam trigonometri dasar untuk θ dapat dituliskan sebagai sinus θ, biasanya ditulis dengan sin θ. Yang kedua, kosinus θ, biasanya ditulis dengan cos θ. Tangen θ biasanya ditulis dengan tan θ. Kosekan θ biasanya ditulis sebagai kosek θ. Dan sekan θ ditulis sebagai sek θ, seperti itu ya. Kemudian kotangen θ bisa ditulis sebagai kotan θ atau kot θ. Nah, perhatikan gambar segitiga berikut. Ini adalah segitiga OPQ, siku-siku ya. Jadi di sini kan kita tahu bahwa OP dan PQ itu adalah rusuk yang saling tegak lurus. Sedangkan OQ itu adalah rusuk terpanjang atau biasanya kita sebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, di sini kita buat sudut antara rusuk OP dan OQ atau terbentuk sudut POQ. Nah, di sini ada beberapa ketentuan mengenai posisi rusuk terhadap sudut lancip θ. Jadi ini sudutnya. Untuk posisi-posisi rusuk ini ada ketentuannya. Jadi yang pertama, misal OP. OP di sini adalah rusuk yang bukan rusuk miring ya. Rusuk ini yang berada di samping θ, yang bukan rusuk miring. Nah, itu dinamakan rusuk samping atau biasanya disingkat dengan SA. Kemudian OQ, nah OQ ini adalah rusuk miringnya karena dia memiliki panjang rusuk yang paling panjang di antara segitiga siku-siku ini. Nah, itu dinamakan rusuk miring atau biasanya disingkat dengan Mi. Sedangkan PQ itu adalah rusuk yang berada di depan sudut θ. Maka disebut rusuk depan atau disingkat dengan D. Jadi kita ambil suku kata di depan. Kalau samping ya sa, kalau miring ya mi, kalau depan ya D. Seperti itu. Nah, sekarang masih pada segitiga siku-siku OPQ dengan sudut lancipnya θ, kita bisa menyebutkan atau menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut dengan patokannya adalah sudut θ. Jadi yang pertama, sin θ atau sinus θ itu sama dengan depan per miring atau rusuk depan per rusuk miring atau D per Mi. Jadi sin θ itu nilainya sama dengan PQ per OQ. Gitu. Kemudian cos θ itu adalah rusuk samping per rusuk miring atau SA per Mi, di mana SA itu adalah OP, per Mi-nya adalah OQ. Kemudian tan θ itu adalah D per SA, atau depan per samping. Depannya adalah PQ, sampingnya adalah OP. Jadi kalau ingin menghafalkan biasanya seperti ini. Kalau sin berarti sin demi, cos sami, tan desa. Sin demi, cos sami, tan desa. Seperti itu. Nah, di sini ada perbandingan trigonometri yang lain yaitu kosekan θ. Kosekan θ itu adalah kebalikan dari sin θ. Jadi kalau sin θ itu adalah D per Mi, kosekan itu Mi per D. Kemudian sekan θ itu kebalikan dari cos θ. Jadi kalau cos θ itu adalah Sa per Mi, maka sekan θ adalah Mi per Sa. Kemudian kotangen θ itu adalah kebalikan dari tan θ. Jadi kalau tan θ adalah D per Sa, maka kotan θ adalah Sa per D. Nah, dari kedua bentuk trigonometri tersebut bisa kita simpulkan bahwa kosekan θ itu adalah 1 per sin θ karena kebalikannya. Atau sin θ itu sama dengan 1 per kosekan θ. Kemudian sekan θ itu sama dengan 1 per cos θ. Atau cos θ sama dengan 1 per sekan θ. Dan kotan θ adalah 1 per tan θ atau tan θ sama dengan 1 per kotan θ. Nah, karena di sini kita adalah membahas mengenai segitiga siku-siku, jadi tidak jauh-jauh dari teorema Pitagoras. Coba kita ingat-ingat kembali. Jadi pada segitiga siku-siku yang sudah digambarkan di sini, ketika kita ingin mencari OQ,
atau sisi miring, yaitu kita bisa menggunakan rumus OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat plus PQ kuadrat. Atau jika ditanyakan panjang OP, berarti OP kuadrat sama dengan sisi miringnya, yaitu OQ kuadrat dikurangi dengan PQ kuadrat. Kemudian kalau misal ditanyakan PQ, berarti PQ kuadrat itu sama dengan sisi miringnya lagi atau OQ kuadrat dikurangi dengan OP kuadrat. Seperti itu. Saya rasa ini anak-anak sudah menguasai semua ya, karena sudah pernah dibahas di bangku SMP. Nah, sekarang masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada segitiga siku-siku ABC dengan sudutnya adalah theta. Maka dari situ coba kita tentukan nilai dari ke-6 soal berikut. Nah, biasanya sisi-sisi pada segitiga siku-siku itu mempunyai nama atau penyimbolan. Penyimbolannya itu adalah tergantung titik sudutnya, titik sudut di setiap segitiga siku-siku tersebut. Jadi misal ini ya, titik sudut A. Dia kan berhadapan dengan sisi BC. Sehingga BC itu kita simbolkan, sisi BC itu kita simbolkan sebagai A kecil. Jadi menyesuaikan dengan titik sudutnya, tetapi kita tulis sebagai huruf kecil. Kemudian titik sudut B ini dia kan berhadapan dengan sisi AC, sehingga sisi AC bisa kita simbolkan dengan B kecil. Kemudian titik sudut C itu berhadapan dengan sisi AB, sehingga sisi AB bisa kita simbolkan dengan C kecil. Nah, baru kita bisa menentukan nilai dari sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Sin theta, berarti kan yang jadi patokan adalah ini ya, sudut tetanya. Sin tadi rumusnya adalah D per mi, sin D mi. Jadi kita cari rusuk atau panjang sisi pada segitiga yang berada di depan sudut theta. Di sini ini adalah sudut tetanya, sehingga yang berada di depannya adalah C. Berarti C per mi, miringnya adalah sisi miring. Sisi miringnya adalah ini ya, rusuk AC atau disimbolkan dengan B. Seperti itu. Kemudian cos theta. Cos adalah rumusnya adalah sa per mi, cosami. Jadi panjang rusuk yang berada di samping sudut theta itu adalah ini ya, A per sisi miringnya mi adalah B. Nah, kemudian tan theta, tan de sa, berarti de per sa, depan per samping. Depan sudut theta adalah C, sampingnya adalah A ya, bukan B. B itu adalah miringnya. Nah, seperti itu. Kemudian kotangen theta. Kotangen theta tadi adalah kebalikan dari tan theta. Jadi kalau tan theta adalah D per sa, berarti kotan theta adalah sa per D. Nah, sa-nya tadi adalah A, D-nya adalah C. Kemudian sekan theta adalah kebalikan dari cos theta. Jadi kalau cos theta adalah sa per mi, berarti sekan theta adalah mi per sa. Mi-nya adalah B, sa-nya adalah A. Kemudian kosekan theta, kebalikan dari sin theta. Sin itu D per mi, berarti kosekan theta adalah mi per D. Mi-nya adalah B, D-nya adalah C. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diberikan sin theta sama dengan 5 per 13, maka hitunglah nilai dari cos theta, tan theta, dan sekan theta. Nah, di sini tidak diketahui segitiga siku-sikunya, tetapi diketahui nilai dari salah satu trigonometrinya. Nah, jadi kita memanfaatkan yang diketahui ini. Kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku. Misalkan ini segitiganya. Kemudian sudutnya adalah ini theta. Kalian boleh menggambar sudutnya di sini atau di sini juga boleh. Jangan di siku-sikunya ya, jangan di sudut siku-sikunya. Nah, sekarang kita letakkan sin. Sin itu kan tadi rumusnya adalah depan per miring, sin demi. Berarti 5 ini adalah panjang rusuk yang berada di depan dari theta. Ini sudut tetanya, depannya kan berarti di sini. Berarti ini adalah 5. Kemudian 13 itu adalah miringnya. Nah, sisi miringnya kan ini. Jadi ini panjangnya adalah 13. Nah, kalau kita simbolkan ini adalah ABC, berarti untuk mencari nilai cos theta itu kan dirumuskan dengan sa per mi ya. Sa per mi.
Mi-nya sudah ada tetapi sa-nya yang belum ada, jadi perlu kita cari terlebih dahulu. Nah, makanya untuk mencari sa kita bisa memanfaatkan rumus Pythagoras. Jadi sa atau AB kuadrat itu bisa kita dapatkan dari ini ya, AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Tinggal kita masukkan AC-nya adalah 13 kuadrat dikurangi BC-nya adalah 5 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung. Ini adalah 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Sehingga nilai AB-nya itu sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Berarti AB-nya adalah 12. Nah, sekarang kita bisa mengisi ini. Sampingnya itu adalah 12, per miringnya adalah 13. Seperti itu. Sekarang kita cari tan theta. Tan theta adalah tan de sa. De per sa. Depannya sudut theta adalah 5. Sampingnya sudut theta adalah 12. Sudah seperti itu saja, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian sekan theta. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Kalau cos itu adalah sa per mi, berarti sekan adalah mi per sa. Nah, miringnya adalah 13, sampingnya adalah 12. Seperti itu. Paham ya? Lanjut ke contoh yang ketiga. Jika alfa sudut lancip dan sekan alfa sama dengan 5/3, maka carilah nilai dari tan alfa dikurangi kot alfa per tan alfa plus kot alfa. Nah, ini juga tidak diketahui segitiganya. Jadi kita perlu gambar segitiganya terlebih dahulu. Sudutnya adalah alfa ya, segitiganya ABC dan harus siku-siku. Nah, kita letakkan sekan alfa. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Kalau cos itu sami, sa per mi, berarti sekan adalah mi per sa. Berarti 5 adalah miringnya, 3 adalah sampingnya. Miringnya 5, sampingnya 3. Berarti kita harus mencari ini ya, rusuk BC. Bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Sehingga kita dapatkan BC-nya itu sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Berarti ini panjangnya 4. Nah, sekarang bisa kita cari ini, nilai dari tan alfa dikurangi kotangen alfa per tan alfa ditambah kotangen alfa. Tinggal kita masukkan. Tan itu rumusnya adalah de per sa dikurangi kotangen, kebalikannya tangen ya, berarti sa per de per tan itu de per sa lagi, kemudian ditambah kotangen, kebalikannya sa per de. Kita masukkan, depannya adalah 4 per sampingnya adalah 3 dikurangi sa-nya 3, sampingnya 4, per depannya lagi 4, per sampingnya adalah 3, ditambah sampingnya adalah 3, per depannya adalah 4. Kita samakan penyebutnya ya menjadi per 12 semua. Berarti ini 12 dibagi 3, 4 kali 4, 16, dikurangi 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Per yang bawah juga sama, berarti ini jadi 16 ditambah 9. 16 dikurangi 9, 7 per 12 dibagi 16 tambah 9 itu 25 per 12. Sehingga bisa kita tulis sebagai ini ya, 7 per 12 dikali dengan 12 per 25. 12-nya bisa dicoret, sehingga tinggal 7 per 25. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jadi yang merupakan sudut-sudut istimewa itu adalah ini, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini yang perlu kalian hafalkan adalah ini saja, sin alfa, cos alfa, dan tan alfa pada sudut-sudut istimewa. Nanti untuk kosekan alfa, dan kotangen alfa menyesuaikan. Karena kan kita sudah tahu ya tadi bahwa kosekan alfa itu nilainya sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian sekan alfa itu nilainya sama dengan 1 per cos alfa, dan kotangen alfa itu nilainya sama dengan 1 per tan alfa. Nah, ini adalah nilai-nilainya untuk
masing-masing sudut istimewa untuk sin, cos, dan tan. Kita fokus ke sin alfa. Sin alfa untuk alfanya bernilai 0 derajat, artinya sin 0 derajat itu bernilai 0. Kemudian sin 30 derajat itu bernilai setengah. Sin 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat nilainya sama dengan setengah akar 3. Dan sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Nah, gimana sih cara ngapalinnya supaya mudah? Jadi kita hafalkannya seperti ini. Dimulai dari setengah dikali akar 0. Kemudian ini setengah akar 1. Ini setengah akar 2. Setengah akar 3. Setengah akar 4. Setengah dikali akar 0 itu kan 0, benar kan? Setengah dikali akar 1, nah akar 1 itu 1, berarti setengah dikali 1 itu kan setengah. Kemudian setengah akar 2 ya sudah setengah akar 2. Kemudian setengah akar 3 ya setengah akar 3. Nah, setengah akar 4 kan 2 ya, berarti setengah dikali 2 itu kan hasilnya sama dengan 1. Seperti itu saja. Nah, untuk cos A itu kebalikannya. Kalau sin A itu dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1, maka cos alfa itu kebalikannya. Jadi cos 0 derajat itu adalah 1, ini kebalikannya kan. Terus cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nih, kebalikannya urutannya. Kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Seperti itu. Nah, untuk tannya bagaimana? Nah, tan itu bisa dicari dengan kita membagi sin alfa per cos alfa. Jadi ini, 0 dibagi 1 itu kan 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Dari mana? Coba ya. Setengah dibagi setengah akar 3 itu kan berarti akar 3 per 2. Nah, itu kan bisa kita balik menjadi setengah dikali 2 per akar 3. 2-nya bisa kita coret sehingga menjadi 1 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga didapatkan 1 per 3 akar 3. Nah, dari situ. Kemudian tan 45 derajat. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 kan sama itu. Sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian tan 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, setengahnya dicoret sehingga tinggal ada akar 3. Kemudian tan 90 derajat itu tidak ada karena 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, untuk kosekan theta tadi kan dirumuskan sebagai 1 per sin theta. Jadi, dari sin 0 derajat itu kan 0. Berarti kosekan theta itu 1 per 0. 1 per 0 itu tidak ada. Kemudian kosekan 30 derajat. Kalau sin alfanya sama dengan setengah, berarti kosekannya kan 1 dibagi 1 per gitu ya. 1 per setengah atau 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu bisa kita tulis sebagai 1 dikali 2 per 1. Sama dengan 2. Jadi nilai kosekan kosekan 30 derajat itu 2. Kemudian kosekan 45 derajat berarti 1 per setengah akar 2. Nah, bisa kalian hitung setengah akar 2 berarti kan 1 dibagi setengah akar 2 itu kan akar 2 per 2. Kita balik jadi 1 dikali 2 per akar 2. Nah, sama dengan 2 per akar 2 dirasionalkan. 2 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 2 akar 2 per 2 ya. Hasilnya sama dengan akar 2. Berarti ini akar 2. Dan seterusnya seperti itu. Kalian bisa coba isi sendiri ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Tentukan nilai dari sin kuadrat 45 derajat per cos 0 derajat dikurangi sin 90 derajat per cos kuadrat 30 derajat plus tan kuadrat 60 derajat. Maksud dari sin kuadrat 45 itu sama dengan sin 45 derajat kita kuadratkan. Jadi kalian cari dulu sin 45 derajat itu berapa. Nanti kalau sudah kita kuadratkan. Nah, coba kalian buka lagi tabel trigonometri yang sudah saya catatkan tadi di situ. Bisa kalian jadikan patokan ya, kalau misal belum hafal untuk mengerjakan contoh 1. Jadi, sin kuadrat 45 itu tadi kan sama dengan sin 45 derajat
kita kuadratkan per cos 0 derajat dikurangi sin 90 per, nah cos kuadrat 30 derajat itu berarti cos 30 derajat dikuadratkan. Kemudian tan kuadrat 60 berarti tan 60 derajat kita kuadratkan. Hasilnya sama dengan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti ini kita kuadratkan ya. Per cos 0 itu 1. Dikurangi sin 90 itu 1. Kemudian cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Kita kuadratkan, ditambah tan 60 derajat itu kan akar 3. Nah, tapi itu dikuadratkan. Nah, kemudian tinggal kita hitung setengah akar 2, setengah kuadrat itu kan 1/4. Akar 2 dikuadratin itu kan 2, berarti kita dapatkan 2/4 per 1 dikurangi 1 per akar 3 dikuadratkan 3. 1/2 dikuadratkan itu 1/4, jadi 3/4 ditambah akar 3 dikuadratin itu 3. Nah, 24 per 1 itu kan 2/4 per 1, itu kan sama dengan 2/4, satunya bisa kita abaikan. 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. Per 1 per 3/4 itu kan sama aja artinya dengan 1 dibagi 3/4. Bagi kita ubah jadi kali sehingga menjadi 1 kali 4/3. Hasilnya sama dengan 4/3. Berarti ini sama dengan 4/3, kemudian ditambah 3. Samakan penyebutnya kita buat per 6 ya. 6 bagi 2, 3 kali 1 3, dikurangi 6 bagi 3, 2 kali 4 itu 8, ditambah ini 3 kan 3/1. 6 bagi 1, 6 kali 3, 18. Sehingga kita dapatkan 3 dikurangi 8 itu min 5, ditambah 18 itu 13 ya, 13/6. Kita jadikan pecahan campuran sehingga menjadi 2, 1/6. Seperti itu. Kemudian contoh 2, tentukan nilai dari sin 60 derajat dikali cos 60 derajat dikali tan 60 derajat per sin 45 derajat dikali tan 45 derajat dikali cos 45 derajat. Ini juga sama, kalian bisa coba lihat pada tabel trigonometri. Ini langsung saya tuliskan nilainya saja ya. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Tan 60 derajat adalah akar 3. Per sin 45 itu setengah akar 2. Tan 45 itu 1. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, ini tinggal kita hitung. Setengah kali setengah itu 1/4. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Per setengah kali setengah itu 1/4 lagi. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Ini sama-sama 1/4 bisa kita coret ya. Sehingga tinggal 3/2. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Oke, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan nilai A pada gambar di bawah ini. Nah, A-nya itu adalah rusuk PQ. Jadi ini kalau misal kita bayangkan ada dua segitiga. Segitiga QXY dan segitiga PXY. Dengan sudut lancip pada segitiga QXY yaitu 60 derajat dan pada segitiga PXY itu adalah 45 derajat. Nah, dari sini coba kalian lihat segitiga PXY. Kan sudut lancipnya adalah 45 derajat ya. Segitiga PXY. Sudut lancipnya adalah 45 derajat. Artinya ini adalah merupakan segitiga siku-siku yang sama kaki. Iya kan? Karena jumlah sudut pada segitiga itu kan 90 derajat. Ini udah 90 derajat. Kemudian salah satu sudut lancipnya adalah 45. Berarti kan sudut yang lain adalah 45 derajat juga. 180 kurangi 90 tadi ya. Kemudian kurangi ini 45. Hasilnya kan sama dengan 45 derajat. Nah, karena sudut lancipnya itu besar sudutnya sama, maka segitiga ini adalah merupakan segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, jadi rusuk PX itu sama dengan rusuk XY. PX itu sama dengan XY yang panjangnya adalah 24 cm. Jadi ini juga 24 cm. Nah, setelah itu kita bisa menentukan panjang rusuk QX. Kalau misal PX-nya adalah 24 dan PQ-nya adalah A, berarti QX-nya itu adalah 24 dikurangi A. Nah,
kita manfaatkan ini. Coba fokus ke segitiga QXY. Dari segitiga QXY, itu kan yang diketahui rusuk-rusuk yang berada di depan dan sampingnya sudut 60 derajat. Nah, trigonometri yang ada sa dan depan, sa dan de itu kan adalah rumus dari tan ya. Tan. Jadi tan 60 derajat itu sama dengan sa per de. Sa-nya tadi adalah 24, de-nya adalah 24 min A. Nah, tan 60 derajat itu berapa? Tan 60 derajat itu akar 3. Jadi kita punya, ini kita selesaikan ya, sehingga kita dapatkan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi 24 per akar 3 itu sama dengan 24 dikurangi A. Kemudian kita olah, A-nya pindah ruas jadi A sama dengan 24 dikurangi 24 per akar 3. Kemudian ini bisa kita rasionalkan ya, 24 per akar 3. Jadi kita dapatkan A sama dengan 24 per 24 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 24 dikurangi 24 akar 3 per 3. Ini bisa kita coret, ketemu 8. Kemudian coba kita sederhanakan ya. Di sini ada 24, di sini ada 8, berarti kan 8 bisa keluar. Tinggal 3 dikurangi akar 3 cm, seperti itu. Kalau kalian menemukan cara lain yang menghasilkan nilai A yang sama, maka kalian boleh menggunakan cara itu. Oke, demikian penjelasan mengenai rasio atau perbandingan trigonometri dasar yang bisa saya sampaikan pada video ini. Apabila kurang jelas, kalian bisa mengulangi menonton video ini, dan apabila masih kurang jelas juga bisa tanyakan melalui WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.